Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum nanti juga ada sedikit tanya jawab, kita akan lanjutkan sedikit dulu. Tapi kemarin siapa yang punya lahan pasang surut dulu? Bukan. Bapak ya, mari ya. Ayo Pak, maju ke depan Pak. Saya akan jelaskan Bapak Ibu tentang bagaimana ketika kita membuat terpadu di tanah yang perairan. Bapak maju ke depan boleh? Bapak ceritakan tanahnya, kepengennya bagaimana, luasnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Silahkan Pak. Nanti, oh iya digambar Pak. Nanti kita akan selesaikan bersama-sama dengan teman-teman. Mic-nya? Sambil ngomong. Enggak, Bapak jelaskan ke teman-teman planningnya bagaimana, rencananya bagaimana, berapa luasnya, terus nanti kita akan bahas. Ayo, mari. Cek sound. Suara Pak. Saya punya tanah Pak. Sebentar Pak. Mic-nya Pak Bambang. Sudah, oke. Tekan dengan perasaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sedikit tanah Pak di Kalimantan, pinggir sungai, kena pasang surut. Jadi kalau pasang itu airnya naik sekitar 1 jengkal lah. Luasnya berapa total Pak? 6.500. Berapa? 6.500 meter. 6.500 meter. Iya. Tapi sampingnya banyak Pak. Punya tetangga itu sama itu. Baik. Sekarang tumbuh itu cuma alang-alang Pak. Alang-alang yang daunnya tebal itu loh. Pohon nggak bisa tumbuh di situ. Luasnya 6.500, terus airnya sepanjang tahun ada? Ada yang di sungai ada. Pasang surutnya waktu kapan Pak? Kalau air laut pasang dia naik Pak. Jadi Naik setiap hari juga berarti? ya kemungkinan seperti itu. Jadi apa lagi? solusinya gimana menurut konsep Pak Bayu gitu loh. Terus kepengennya Bapak untuk apa? Kalau misalkan campur bikin kolam ternak sama apa? Ya sama pakan kambing gitu bisa nggak Pak? Oke, itu sama, aja. sama tanaman pakan kambing gitu loh. Oke, padi juga enggak? Ya padi ya. Semua. Ya yang lengkap gitu loh. Terus yang kedua Pak, caranya bagaimana bikin bibit puyuh Pak? Puyuh ya. Apakah disilang atau bagaimana? Baik. Oke, Soalnya saya pernah nonton YouTube-nya Pak Bayu, katanya puyuh itu hasilnya paling tinggi gitu kan. Sekian Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Spidolnya Pak. Oh iya. Bapak Ibu, begini, ini tadi kan satu contoh ya, satu kasus. Kalau seandainya kita punya tanah terus pasang surut, berarti air akan selalu ada. Kira-kira mau diapakan? Menurut Bapak Ibu? Bukan, ini tanahnya, ini jalan, ini sungainya ini, berarti air kan ngalir ke sini nih.
Jadi pasang surut itu kan bukan dari sungainya, tapi kan dari bawah biasanya, betul kan ya? Kalau untuk tanaman tertentu, kalau selalu terendam air sampai 1 jengkal, kira-kira tanamannya bisa bagus atau tidak? Nggak bisa bagus. Nah, ayo coba kita belajar sama-sama dari kasus yang ada. Terus diapakan enaknya? Sawit. Janganlah. Jadi begini, karena tanah cuma 6.500 ditanami sawit juga cuma dapat berapa pohon aja. Nah, nanggung juga. Jadi yang pertama, supaya tanah ini bisa produktif. Jadi goal kita Bapak Ibu, nanti kalau kita sampai di pertanian modern, itu adalah efektif dan efisien. Berarti kalau sungainya dari sini, yang kita garap sini, berarti kita harus nomor 1, kita naikkan di sini sedikit. Kemudian air supaya tidak sampai ke sini Bapak Ibu, kita juga harus pecah. Berapa luas kolam untuk luasan lahan kira-kira Bapak Ibu? Berapa persen? Biasanya saya kalau ngajar 1/3. Tapi di sini tadi dikatakan ada 6.500. Berarti untuk kolam kira-kira butuh berapa luas? 2.000-an ya, 2.000 meter. 2.000 meter persegi, air tanahnya ini digali ke atas. Airnya dibuang supaya apa? Di sini jadi kolam. Sehingga apa? Kita perkirakan seluruh air di sini masuk di sini. Tujuannya. Terus yang kedua, berarti kalau tanah ini sudah airnya pasang surut, berarti kira-kira ada sirkulasi air enggak? Ada. Sirkulasinya dari mana? Dari pasang surut. Nah, usahakan kalau tanah-tanah ini yang Kalimantan nih, yang pusatnya air, usahakan kolamnya bisa dalam, kalau boleh minimal di 2 meter airnya, supaya apa? Stabil. Ikan Bapak Ibu, saya tidak harus pakai ikan nila, tidak. Ikan itu ikan yang bisa diproduksi, ikan yang laku dijual di tempatnya masing-masing. Contoh kalau Kalimantan itu ikan patin kan termasuk ikan cukup mahal, betul ya? Bapak di mana Pak? Benar lokasi? Kaltim? Pasir ya? Pasir ya, dekat IKN juga sudah ya sebenarnya ya. 200 kiloan lah ya. Berarti di sana Bapak Ibu nanti kalau tol jadi kan ke Samarinda juga sedekat itu sudah. Nah, pasar Kalimantan terbagus kalau seandainya Bapak Ibu di sini kan pelihara nila. Kalau di sana ndak harus juga nila. Apa yang laku di sana? Kalau seandainya patin laku, pelihara patin. Patin, nila itu sama-sama termasuk ikan omnivora. Jadi kalau ikan Bapak Ibu kita bagi ada 4. Ikan karnivora itu apa? Lele ya, biasanya ya, lele. Terus kalau ikan omnivora, dia itu makan daun, makan umbi, makan daging. Itu termasuk patin, termasuk nila. Terus yang berikutnya lagi ada ikan yang makannya cuman sayur. Dia tidak terlalu makan yang lain, yaitu gurami. Terus yang terakhir ada decombuser, pengurai tanah, pengurai kolam. Pengurai kolam itu ikan itu cirinya satu, ikan itu makan di atas juga makan di bawah. Nah, seperti ikan mas itu adalah ikan yang sebenarnya decombuser, tapi juga dia makan semuanya. Dia makan atas dan makan bawah. Nah, kalau seandainya perairan tertentu Bapak Ibu di dalam konsep aqua farming, itu kita harus menentukan ini. Jadi di kolam, kalau Bapak Ibu lihat kolam saya ada berapa macam ikan di situ? Belum tahu ikan ya. Pokoknya ikan beda. Ikan itu minimal ada 2. Kalau seandainya di daerah air bening biasa begini, saya biasanya cuma kasih ikan nila dan ikan mas. Kalau seandainya ditambah, kalau ini dekat air laut berarti airnya kan sedikit payo. Asam ya? Masam ya, oke. Berarti udang kan masih bisa hidup Pak ya? Udang apa di sana? Udang galak gitu ya. Udang yang galak sekali atau udang galah itu namanya. Harganya yang galak. Nah, kalau seandainya saya tanya, kita Kalimantan nih, untuk orang Kalimantan saya tanya, berarti untuk yang decombuser
Yang makan di bawah berarti apa yang kita pelihara? Enaknya. Mas ndak hidup di sana. Mas itu hidupnya di Jawa. Mas Bambang. Kalau saya di sana, saya pilih dua. Yang pertama, saya itu lebih senang seandainya ikan patin. Kita juga kombinasi dengan udang galah boleh. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Ini konsep kalau pengairannya tidak jalan tapi cuma naik pasang surut. Sirkulasi jalan tapi dia tidak bisa full jalan. Jadi di atas yang makan itu patin, yang di bawah yang bersihkan sampah namanya udang. Di depan kosong Bapak. Ini kapasitas berapa toh kalau sudah penuh sampai belakang ini? Ini peserta berapa? 57. Wah, besok 60 itu tidak cukup berarti ini. Biar pangkon, Pak. Tidak maksa ya, Pak. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus perlu dekomposer? Kalau air mengalir, itu air pasti habis kotoran. Betul atau tidak? Ingat baik-baik, sampah yang di bawah ini itu akan menjadi sumber masalah. Pernah siapa yang pernah pelihara ikan lele di sini? Ada? Kenapa kolamnya pasti bau? Karena sisanya di bawah tidak ada yang makan. Ada di sini yang dari pakai keramba biasanya di danau-danau gitu. Setahun 1 kali 2 kali terjadi pembalikan air, satu danau mati semua ikannya. Betul ya? Itu karena apa? Sampah ini yang menjadi masalah. Karena dia tidak terbuang airnya. Lah, kalau kita pelihara ikan dengan konsep begini, sampah yang ada harus diurai. Pengurai terbagus ada udang. Sebenarnya lele juga bisa, tapi paling bagus tetap udang. Tujuannya Bapak Ibu, masalah ini akan menjadi berkah. Jadi di sini keluarnya amonia. Amonia ini harus dirubah jadi NH3 supaya dia menjadi makanan bagi fitoplankton, sehingga akhirnya terjadi siklus yang alami. Kenapa sih di sungai, di waduk, di danau ikannya tidak dikasih makan tetap besar? Ada tidak orang ngasih makan ikan di laut dan di danau? Tidak ada. Kenapa ikannya bisa besar? Karena sistem ini yang harus kita bawa ke sini. Nah, kalau seandainya di Kalimantan saya minta Pak buat pembuangan, bingung mereka, betul enggak Pak? Dibuang kemana? Nah, karena itu tidak ada cara lain. Berarti kita perlu namanya dekomposer, pengurai sampah. Seandainya ada cara lain Pak, ada, kasih cacing. Namanya cacing darah. Cacing darah itu seperti cacing sutra yang agak besar, dia hidupnya di air dan dia memang tumbuh di lumpur. Lah, nanti ikan sendiri akan cari makan di situ. Jangan takut ikan cacingnya akan habis Bapak Ibu. Dia akan bisa menjaga populasi. Nah, clear Pak, bisa buat kolam kira-kira? Oke. Berarti sisa tanahnya ada berapa di sini Bapak Ibu? 4.500-an. Oke. Nah, semua tanahnya Bapak Ibu, ketika berusaha, Bapak Ibu harus menghitung nomor 1, penghasilan operasional atau operasional cost yang harus kita tutup. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat operasional cost ini tertutup, Bapak Ibu tidak akan pernah untung. Bapak Ibu akan selalu defisit, akan selalu nambah modal. Jadi goal nomor 1 adalah penutupan biaya untuk operasional. Seandainya tanah 4.000, itu butuh berapa orang yang kerja kira-kira? Kalau ditanam 1 enggak cukup Pak. Kalau kita konsep yang 1.005, 1.000 meter itu 1 orang. Saya ulangi ya, konsep 1.005, 1.000 meter itu 1 orang. Berarti kalau kita punya 4.000, berarti berapa karyawan kita di sini nanti? 4.
Anggap aja gaji 3 juta. Berarti operasional cost-nya sudah pasti berapa? 12 juta. Sekarang goal awal adalah saya harus bisa cari uang 12 juta. Itu lo belum untung. Betul ya? Itu belum untung. Berarti tanaman apa yang harus saya bisa pakai untuk produksi dan menghasilkan 12 juta? Sekarang saya mau tanya, Bapak, pasar di sana jauh atau dekat? Penduduk banyak ya? Kabupaten kecil, berapa jiwa Pak di sana? Iya, anggap aja 10.000, 20.000. Kakak? Bisa ya? Nah, Bapak Ibu minta maaf. Bapak Ibu boleh produksi semuanya. Boleh punya mimpi setinggi bulan, setinggi bintang. Tetapi Bapak Ibu harus tetap hidup sadar bahwa kita masih di bumi. Mimpinya kan boleh setinggi bintang, betul kan? Tapi kita harus sadar kita masih di bumi. Berarti kita juga tetap menganalisa. Saya minta maaf, ini agak masuk sedikit. Orang yang percaya, orang yang beriman, itu bukan ketika Bapak Ibu kemarin sudah kita ajari tentang tani adalah tawakal, amanah, niat ibadah. Slogan pertanian tertinggi namanya pasrah, betul ya? Orang pasrah itu menyerah atau sudah bagaimana? Menyerah di depan atau sudah berusaha baru diserahkan? Kalau ada orang kepengen bangun rumah, terus tidak dibuat anggaran, itu namanya orang bodoh, betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu membuat planning, harus dihitung semuanya. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan untuk mencapainya. Kalau tidak kuat untuk mencapainya, jangan dikerjakan semuanya. Kenapa sih saya harus ngotot memulai usaha, harus mulai dari apa yang ada, dari yang kecil dulu, sampai itu bisa pecah telur dulu. Tujuannya adalah apa Bapak Ibu? Kalau seandainya Pak ini saya harusnya kalau 12 juta saya tidak mampu. Bilang tidak mampu. Kalau terpaksa tidak mampu ya tolong kerjakan sendiri dulu. Supaya menggaji diri sendiri dulu. Paham maksud saya? Biarpun kita punya tanah 4.000 meter, saya minta tolong, mampu kita hanya 1.000 meter Pak, kita kelola sendiri dulu. Tidak masalah. Kerjakan sendiri dulu, clear. Sampai Bapak punya passive income sebanyak 3 juta sampai 5 juta per bulan. Ini cara kerjanya. Setelah dapat penghasilan fix yang kita sebut dengan passive income, Bapak mulai ciptakan tarik orang, hari orang satu untuk ngawal yang ini. Ini yang Bapak kerja, ini satu orang ini murid. Ajari dia dulu. Setelah satu bisa berhasil punya penghasilan, baru semua boleh dikerjakan. Pakai modal atau enggak kalau begitu caranya? Modalnya berapa kira-kira? Tetap 1. Tetapi kalau Bapak, saya tergesa-gesa Pak, saya kepengen ini semua jadi. Coba bayangkan, ini tanah 6.000 meter saja. Operasional cost 1 bulan 12 juta, belum yang lain-lain. Berarti kalau dengan 6.000 meter saja, ini 100 juta enggak cukup. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Sekarang ini cara berpikir, saya tunjukkan cara berpikir. Kalau Bapak Ibu punya 100 juta ngerjakan ini keberhasilan masih 50%. Tetapi kalau Bapak Ibu punya uang cuma 3 juta sampai 5 juta, ini jauh akan lebih berhasil. Loh Pak, mau 100 juta aja enggak berhasil, kok 3 juta sampai 5 juta pasti berhasil. Tahu caranya mikirnya bagaimana Bapak Ibu? Mikirnya begini, 3 juta, 5 juta ini berarti kan Bapak Ibu tidak mungkin bayar orang nih. Betul kan? Kerja sendiri kan? Kalau kerja sendiri ngoyo atau tidak kerjanya? Serius atau tidak kerjanya? Pasti lebih berhasil. Karena kerja sendiri. Betul ya maksud saya ya? Mulai dari 3-5 juta ciptakan penghasilan dari 1.000 meter. Kemarin sudah diajari oleh Pak KB berapa luas untuk penghasilan harian ideal untuk mencapai gaji 3 juta sampai 5 juta. Kita tanam sayurnya berapa luas? 300 meter persegi.
300 meter persegi kita tanam sayur. Ini semua orang menganggapnya gampang Bapak Ibu. Oh gampang tanam sayur, oh gampang tanam kangkung, oh gampang tanam bayam. Jualnya itu yang susah. Loh serius Bapak Ibu. Tanamnya 1 bulan clear. Betul ya? Ini juga banyak yang salah. Saya lihat dari grup WA itu, saya tunjukkan salahnya. Tanah 1000 meter semua dibuat bedengan dulu semuanya. Itu salah. Berarti dia nyuruh orang untuk bayar, orang untuk nyangkul itu. Betul atau tidak kira-kira? Tahu enggak teorinya harusnya bagaimana? Teorinya itu begini loh. 300 meter ini setiap hari cuma 10 meter sekali 0,8 kali 10 meter. Sudah setiap hari nyangkul segitu saja. Setelah nyangkul, besok nyangkul lagi. Kasih pembenah tanah, kasih pupuk. Besok nyangkul lagi, kasih pembenah tanah, kasih pupuk. Besok ketiga lagi nyangkul lagi. Yang membuat orang sakit kerja petani Bapak Ibu, 1 hektar dikerjakan bareng. Betul atau tidak? Mampu atau tidak? Tidak akan mampu. Coba nalar, Bapak Ibu pernah lihat orang petani enggak? Petani itu dicangkul dulu semuanya enggak? Setelah dicangkul dulu semuanya nyangkul itu loh 2 bulan sendiri. Betul atau betul? Setelah itu ditanam semua kan? Alasannya, wah nyangkulnya belum selesai. Kerja semua dulu. Setelah kerja semuanya dulu tanam bareng ke susu-susu. Lah kalau tanam kangkung sampai 6.000 meter saya jamin tidak bisa jual. Siapa yang mau makan kangkung 1 hari 1 kilo? Paham maksud saya di sini? Tanamlah setiap hari kecil. Loh Pak ini kengangguran loh, orang disuruh nganggur kok enggak mau sih? Tahu maksud saya? Merubah konsep ke sepele, ke yang kecil itu susahnya minta ampun. Jangankan orang lain, saya ngatur karyawan aja susah, kalau enggak maksa enggak jadi Bapak Ibu. Jadi setelah dicangkul selesai sehari, besok buat lagi. Besok buat lagi. Katalis ini ideal kan 3 hari sampai 5 hari minusnya. Sorry bukan katalis, pembenah tanah itu kan 3 sampai 5 hari baru efektif bekerja. Lah ini diselesaikan finish. Langsung semprot dengan pembenah tanah, ditutup pakai mulsa atau pakai jerami. Besok buat lagi sampai finish. Besok buat lagi sampai finish. Besok buat lagi sampai finish. Hari kelima berarti kita punya 5 bedeng. Betul ya? Setelah kita punya 5 bedeng, punya tambahan pekerjaan. Mulai tanam. Mulai ditanam di situ. Gara-gara cuma tanam 10 meter kan kayak masih kepengen kerja kan? Cabuti rumput kalau sudah mulai tumbuh, bersihkan rumput, mulai buat pupuk dan sebagainya. Bapak Ibu, ini yang saya rubah, bukan Bapak Ibu harus menanamnya, bukan. Yang saya rubah Bapak Ibu bekerja selesai sampai 1 tahapan. Ini perubahan paradigma. Saya ini orang sibuk Bapak Ibu. Pekerjaan saya yang paling saya senangi nyuci baju. Kan tidak percaya kan? Saya itu tidak pernah punya baju kotor. Setiap kali saya mandi pasti saya cuci baju saya. Sehingga saya tidak pernah punya baju kotor. Itu sepele atau tidak? Ada orang yang kalau nunggu kalau tidak sak tumpuk dicuci kan? Bukan, gampang. Nanti, betul kan? Saya minta maaf, nyuci baju cuman baju sendiri gitu. Itu cuman butuh waktu paling lama 5 menit kok. Betul atau tidak? Masalah hidup kita itu sebenarnya cuma 5 menit selesai. Fair. Apa yang kita rubah di sini? Konsep tanggung jawab. Saya di mencuci baju itu belajar banyak hal, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya, ini di luar pertanian biar bahagia. Nyuci baju itu ada tahapannya. Ada SOP. Nomor 1, ini saya tunjukkan cara saya, man. Ketika saya masuk kamar mandi, baju saya masukkan dalam timba kecil. Saya tidak pakai mesin cuci kalau nyuci baju saya sendiri, kecuali ada bed cover atau spray yang rusak.
Saya tidak bisa ngelondri Bapak Ibu. Kalau saya laundry kulit saya sangat sensitif. Kalau dikasih deterjen terlalu banyak pasti gatal terus saya. Jadi saya deterjen itu sangat sedikit. Jadi masuk di situ saya kasih deterjen, saya masukkan timba, saya rendam. Betul kan? Saya sambil mandi, selesai mandi gosok gigi itu kurang lebih 3-4 menit. Setelah itu saya baru nyuci bajunya. Setelah selesai nyuci baju, baru saya keluar, saya istirahat sebentar, saya duduk ngopi, 10 menit lagi saya rendam dengan pewangi, setelah itu baru saya jemur. Nah, itu adalah tahapan-tahapan. Coba Bapak Ibu pernah enggak? Loh iya, saya ini hobinya bapak rumah tangga Bapak Ibu. Nyapu. Terus yang berikutnya ada tahapan. Contoh ya, setelah saya cuci, saya peres, saya jemur, betul ya. Seandainya dalam kondisi mamel itu jatuh, baju itu jatuh kena ke tanah, kotor lagi atau tidak? Kotor. Sia-sia pekerjaan kita, betul atau tidak? Itu artinya begini. Ketika Bapak Ibu sedang berproses membentuk tim, ini kan bentuk tim. Ini semua ini panas pada waktu proses membentuk tim. Ini isinya emosi semua ini. Bapak Ibu masih dipenuhi dengan ambisi, karyawan masih belum tahu semuanya, jadi isinya Bapak Ibu isinya emosi di sini. Ini orang yang mamel, kalau sampai dia jatuh itu kacau semuanya. Tetapi tahapan berikutnya Bapak Ibu, pernah enggak nyuci terus ketinggalan, lupa, ngerendam air terus lupa, pernah enggak? Apa yang terjadi dengan bajunya? Baunya minta ampun. Telat 3 jam aja sudah bau itu. Nah, karena itu saya minta tolong, ketika di tahap awal, finish di tahap awal, selesai. Besok lagi selesai, nikmati. Ketika nikmati, perhatikan. Waktu terbanyak adalah perhatikan. Mulai membuat planning, mulai membuat schedule, mulai mengamati, mulai melihat nganggur-nganggur cari serangga, nganggur-nganggur cari rumput, nganggur-nganggur lihat situasi lapangan. Untuk apa? Untuk kita berpikir menentukan strategi. Ada satu pelajaran filosofi Bapak Ibu. Ada 2 orang dikasih besi untuk disuruh metang pohon. Orang yang pertama begitu dikasih besi, dia langsung mukuli pohon. Ya bisa hancur sedikit kan karena besi tumpul kan. Orang yang satu besinya ditajamkan dulu, diasah sambil duduk di depan pohon. Belum kerja, tapi dia menajamkan dulu besinya dulu, dijadikan betul-betul tajam. Yang kedua sambil diputeri itu pohon. Ngerti mas saya diputeri ya? Diputeri bukan diputeri untuk cari ritual loh ya. Diputeri itu adalah bagaimana cara memotongnya. Setelah besi ini tajam mungkin 2-3 hari dia baru selesai itu karena alat sederhana. Yang satu tadi tenaganya sudah habis atau belum? Mukuli kayu tadi. Pakai kayu. Roboh enggak kayunya? Ya enggak roboh, besi tumpul dipakai motong kayu. Betul ya? Terus yang satu karena dia menempa sampai jadi, begitu 4 hari, hari keempat dia baru mulai motong pohon. Sehari aja roboh pohonnya. Tapi yang satu seminggu belum roboh-roboh. Minta maaf, itu mental petani kita. Ngoyo enggak kira-kira? Ngoyo, capek enggak kira-kira? Soro capeknya. Tapi yang satu memperhatikan, tapi kerjanya pas, tepat dan sesuai dengan sasaran. Jadi saya minta tolong, ketika saya memerintahkan Bapak Ibu membuat konsep 1005, jangan dibuat sekaligus BIM salah BIM 1005. Itu orang ambisi. Wong ilmunya belum jangkep kok kerja semuanya. Serius saya katakan. Sudah, enggak masalah, dikatakan orang malas enggak masalah. Lahan saya 300 meter yang saya cangkul, setiap hari saya nyangkul 300 meter, apa 10 meter. Capek enggak nyangkul 10 meter? Sampai sakit boyok tidak kira-kira? Kalau dipaksa sehari full nyangkul, pulang-pulang sambat, marah. Badan sakit semua, terus dibilang siapa yang nyuruh, kan gitu kan? Loh, serius. Kerjakan step by step. Terus begini, sampai selesai. Ketika ada waktu kosong, gunakan untuk belajar.
Gunakan untuk meneliti apa yang harus dilakukan. Oh, di sini ketemu jangkrik. Kita mulai menyiasatinya, bagaimana mengatasi jangkrik. Oh, di sini tanahnya berbatu. Sampai Bapak Ibu minta maaf. Nanti tahu batu di mana lo tahu. Oh, di bedengan kesekian di sana ada begini, di bedengan sekian namanya ada begini. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Seandainya Bapak Ibu diminta laporan, mana laporan tanahnya? Ini Pak, bedengan ini bisa jawab detail. Karena aja dikerjakan dengan serius. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-30, begitu hari kelima sudah mulai tanam, hari ke-35, kita isinya sudah bukan lagi nyangkul. Setiap hari tanam dan panen, terus begitu. Sudah mulai berubah. Terus yang kedua, karena nyangkulnya cuma 10 meter, kira-kira serius enggak nyangkulnya? Saya dibully banyak orang loh gara-gara ngajari nyangkul Bapak Ibu. Ada orang yang komplain kan, Pak, zaman sekarang disuruh nyangkul bagaimana? Ya memang berat. Tapi ketika Bapak Ibu bisa nyangkul dengan benar, percayalah 100%. Ada orang jalan tengah-tengah bedengan Bapak Ibu pasti ambil batu. Betul atau tidak? Karena apa? Diolahnya dengan benar. Bapak Ibu mau nginjek tega enggak nginjek kerjaannya sendiri? Sayang. Dibuat bagus atau dibuat asal-asalan? Indah, bagus. Terus yang kedua, minta maaf, ini keluar dari line. Bapak Ibu, semua pekerjaan ini sudah saya hitung. Manusia butuh sehat itu butuh 8.000 sampai 10.000 gerakan. Saya ulangi ya. Manusia butuh sehat butuh 6.000 sampai 10.000 gerakan. Kalau Bapak Ibu nyangkul setiap hari 10 meter, kerjakan rutin, besok kalau sudah selesai nyangkul cuma urusan tanam dan panen, gerakannya itu 8.000 sampai 10.000 itu gerakannya. Ini saya hidupi Bapak Ibu bukan setahun 2 tahun. 3 tahun saya betul-betul menghidupi sendiri. Sehingga saya hitung gerakan-gerakan saya Bapak Ibu. Kengangguran atau tidak? Kalau mau ketemu sehat itu teorinya. Siapa yang kepengen hidupnya selalu sehat? Saya bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu. Seandainya saya diberi sakit gitu ya, betul-betul kacau jadwal saya. Jadwal pelatihan sudah full, terus saya sakit. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau dulu lebih ngeri, setiap hari saya harus pindah kota, 2 hari sekali saya pindah kota, nangani pasien itu dari pagi sampai malam. 10 tahun. Non-stop, itu Pak Bambang itu. Seluruh hotel Jawa Timur, Jawa Tengah itu sampai hafal mungkin dengan nama saya. Karena setiap hari pindah hotel. Seandainya saya sampai sakit gitu. Ngajar gini terus tahu-tahu sakit gitu kan ya aneh tuh Bapak Ibu ya. Makanya gerakan saya ketika saya ngomong gerakan, seluruh karyawan saya, seluruh perusahaan saya, nomor 1 slogan, dilarang sakit. Ya ada orang pertama marah, "Loh Pak, kok kita dilarang sakit? Lo mau sakit enggak?" Ya enggak mau, ya sudah dilarang aja sakitnya. Caranya bagaimana? Diatur. Makanya diatur, istirahat diatur, kerja juga diatur. Kalau kerjanya terlalu ngoyo, sakit atau tidak? Pasti sakit. Tapi kalau teratur, kita tidak akan pernah sakit. Itu doa kita. Saya bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, sudah hampir 17 tahun ini kita tidak pernah sakit. Tapi saya tidak kepingin sakit juga. Dan itu merupakan berkah terbesar dalam hidup saya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun harus bisa. Olahraga saya itu mulut saya ini aja yang paling olahraga. Sama berdiri gini ini. Nah, saya kembali ke sini. Jadi setelah ketemu 35 hari atau anggap aja 40 hari, Bapak Ibu sudah punya produksi. Siapa yang kepengen punya pabrik kemarin? Ada? Petani itu sebenarnya sudah punya pabrik. Pabrik itu apa tuh Bapak Ibu? Menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Betul ya? Barangnya petani apa namanya? Sayur, jagung, padi itu barang.
itu sebenarnya hasil dari pabrikan. Pabriknya namanya tanah, alat tempat produksinya. Supaya bisa berhasil diolah. Jadi kalau membuat pabrik, nomor satu yang jelas-jelas Bapak Ibu langsung bisa membuat pabrik, jadilah petani. Kan sudah menghasilkan satu barang kan? Nah, setelah bisa produksi barang, apa problem keduanya? Menjual kan? Kalau Bapak Ibu bisa produksi, tidak bisa menjual, itu sama dengan orang yang dikasih kapak yang tumpul tadi, ngoyo kayak apa ya, tidak rubuh pohonnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu kan sudah tahu yang ditanam kan? Masih tunggu waktu kan? Kalau kita orang bijaksana, ketika kita sudah mulai menanam, kita mulai cerita. Sharing. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Saya dulu Bapak Ibu, sebelum saya membuat tempat training, tempat pelatihan seperti ini, saya sharingnya sudah 10 tahun sebelumnya. Sehingga saya dikatakan orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Karena ceritanya belum adanya 10 tahun. Jangankan orang-orang, pasukan saya sendiri loh tidak percaya. Ini tanya Pak Bambang nanti kalau tidak percaya. Ketika saya ngomong pertanian itu bibir saya sudah sampai, ini mulut sudah kumur-kumur. Pasukan tidak jalan-jalan Bapak Ibu. Mereka lebih seneng di herbal saja. Ketika saya ngomong pertanian, kita akan buat program ini, mereka tidak ada yang mau. Akhirnya saya bilang mereka, tidak masalah, saya akan berangkat sendirian. Pada waktu berangkat sendirian itu satu orang yang saya betul-betul saya hargai, namanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kondisi sakit loh Bapak Ibu, betul atau enggak? Kondisi susah loh dia memimpin pasukan. Dia harus membuat satu image bahwa Indonesia memiliki tentara yang luar biasa banyak. Jadi ketika saya berjuang itu saya sebut saya diri itu Dirjen gitu loh. Nama saya Bayu bisa ganti Superman nanti. Cuman saya masih waras saja, celana dalam saya masih di dalam. Superman itu tidak waras Bapak, pakai celana dalam kok di luar. Betul tidak? Jadi ketika saya sudah jalan begitu 5 tahun, mereka baru ngeh dan akhirnya mengerti. Jadi sama, apa yang akan Bapak Ibu capai, ceritakan ke orang. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelum saya jadi miliarder, ketika saya masih susah, saya ketika rumah masih kontrak, saya ingat loh, sepeda motor saya itu waktu itu cuma pegang itu loh, Astrea Star ya. Tahun ya 90 berapa itu. 2000 berapa? Astrea Star itu loh Bapak Ibu. Saya ngajari orang 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder, saya masih tinggal di rumah kontrakan. Saya ngajari orang, terus saya ngajari orang. Enggak bosen-bosen ngajari orang. Kenapa saya harus ngajari orang begitu? Biar banyak yang menghina saya. Tapi tidak pernah dihina kok saya kok. Tidak pernah satupun orang tanya, Pak Bayu sudah miliarder atau belum, tidak ada. Tetapi itu saya lakukan. Tapi orang-orang dekat saya yang tahu saya bilang saya itu orang gila. Kamu itu ngipi yang tidak karuan. Masa ayam 10 bisa jadi miliarder? Sebelum Bapak Ibu dilakukan saya sudah mengalaminya dulu. Percayalah, tenang saja. Tetapi saya tidak berhenti. Ketika saya lakukan, ketika saya ngomong, saya mengerjakannya. Ini juga sama. Ketika Bapak Ibu sudah mulai mengerjakannya, Bapak Ibu cerita, saya akan produksi sayur. Terus jurus yang kedua minta tolong. Nanti tolong ya dibantu beli ya. Saya seringkali tanya ke orang, temanmu ada berapa? Teman saya banyak. Saya coba catat namanya. Temanmu ada berapa? Saya jamin nyatet 50 aja lo tidak ketemu. Nah Bapak Ibu, siapakah pasar kita? Teman-teman kita. Caranya bisnisnya bagaimana? Seandainya kita punya tanah 1000 meter, itu hanya cukup untuk 70 sampai 100 kakak.
Tanyai mereka, setiap hari makan sayur enggak? Ya makan. Berapa? Ya paling satu ikat Rp1.000, Rp2.000. Semua pasti beli sayur enggak? Paling kan cuma 1.000, 2.000 kan? Karena itu pasar pertama adalah tetangga kita. Supaya kita enggak perlu biaya kirim. Jadi saya minta tolong, ketika sudah mulai proses ini, minta tolong ke tetangganya sambil cerita. Cerita apa? Apa yang Bapak Ibu alami di sini selama 3 hari di sini? Minta tolong itu ceritakan. Saya kemarin tuh habis pelatihan. Setelah pelatihan ini saya kepingin jadi miliarder. Duh, enggak apa-apa, butuh ditekan Pak supaya naik. Nah, cerita, terus habis cerita itu saya nanti mulai tanam sayur. Jari kepengin jadi miliarder kok dodolane bayem. Enggak masalah, itu langkahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu minta tolong didukung ya. Oh, dukungnya gimana? Kan setiap hari beli sayur, kalau boleh besok beli sayurnya ke saya kasih diskon. Kalau yang lain jual 2.000, jual 1.000 dulu, minta tolong soalnya. Bukan iklan, minta tolong sambil sedikit memaksa. Tapi saya katakan jujur, seandainya jual sayur harga 1.000 dijual ke tetangga, ikhlas atau enggak? Paling tetangga bilang, wah ada pengamen datang. Kalau enggak mau ya diberikan saja, mau 1.000 saja loh. Iya pasti. Tapi jangan setiap hari kangkung, asam urat nanti. Jadi tanamannya juga ada macam-macam, ada kangkung, ada bayam, ada sawi. Pinggirnya nganggur kan, pinggirnya tanami daun singkong, tanami kacang panjang. Supaya apa? Tetangga kita belanja cuma sedikit sih, 1.000, 2.000. Bayam Brasil itu bisa diusahakan. Semua bisa Pak. 1.000, 2.000 saja goalnya pasar kita. Jadi kalau seandainya punya 70 sampai 100 kakak yang sehari 2.000, Bapak Ibu, ini kan sudah 140 sampai 200 ribu. Nah, tapi jangan diceritakan 200 ribunya. Nanti gajinya dia sama penghasilannya Bapak Ibu sebenarnya kalah. Itu model untuk minta tolong. Terus yang kedua, Bapak Ibu kan sudah mulai pelihara ayam. Jangan banyak-banyak. 3 juta, 5 juta ini untuk tanam sayur, pelihara ayam. Kandangnya kalau tidak bisa kandang bagus, buat kandang satu saja, ukurannya 1,2 kali 2 meter, 4 tingkat. Sudah, ya 4 tingkat. Satu saja, jangan banyak-banyak. Setelah satu, pelihara ayam 10. Bapak Ibu jualan sayur tadi, itu ada 2 misi. Yang pertama, sharing. Yang kedua, Bapak Ibu memberikan bukti. Dan yang ketiga, ada lagi ke fungsinya. Bapak Ibu nanti butuh minta tolong, minta yang namanya limbah rumah tangga. Setelah jualan sayur, besok-besok, waduh saya punya ayam saya kurang makan. Boleh enggak saya titip timba di sini? Kok tertawa? Sambil ngantar sayur, sambil titip timba. Besok timbanya diambil, sayur tetap diantar. Gitu. Tetangga bilangnya gimana Bapak Ibu? Kasihan sekali tetanggaku ini, sampah aja sampai minta. Tapi tenang saja, bahagia saja. Nah, apa yang kita bangun di sini? Mental pengusaha, mental entrepreneur. Karena apa Bapak Ibu? Siapa yang kepingin tinggi, dia harus siap untuk ditempa. Dan minta maaf, mental ini sudah hilang. Anak-anak muda sudah kehilangan ini semua. Apakah pekerjaan itu hina? Tidak. Justru pekerjaan ini sedang menyelamatkan mereka. Selamatkannya di mana? Yang pertama, mereka mulai bertanggung jawab, tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua,
Kalau Bapak Ibu lakukan ini sampai satu RT selesai semua, yang datang bupati Bapak Ibu ngasih penghargaan. Betul atau tidak? Tetangganya nanti melongo, sebentar, tetanggaku ini kan pemulung. Kok tamunya yang datang mobil-mobilan? Jangan jadi dukun dulu. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu sudah punya circle. Ketika sudah punya passive income 1, angkat 1 murid. Ajari dia, didik dia, perlakukan dia seperti anak. Karena apa? Itu adalah pondasi yang Bapak Ibu sedang tanam. Ingat baik-baik, Bapak Ibu pasti meninggal besok. Pasti atau tidak? Dan di masa-masa tua kita, Bapak Ibu pasti tidak bisa bekerja. Betul atau tidak? Yang saya kepingin satu Bapak Ibu, banyak cerita anak-anak berhasil orang tua taruh panti jompo gitu kan. Sekarang mulai ciptakan yang disebut dengan passive income. Kenapa orang Jawa berkata banyak anak banyak rezeki? Itu bukan hanya anak biologis kita, juga banyak anak-anak murid-murid kita yang kita latih. Jadi ketika sudah berhasil 1, angkat 1 orang, ajari mereka. Sampai akhirnya berhasil. Setelah berhasil, dia suruh ngajari temannya, ngerekrut lagi. Nah, setelah semua ini sudah jadi circle, sudah jadi sistem, Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah, sudah terima namanya passive income. Kalau muridnya berhasil terus buka sendiri gimana? Loh, itu berkah kita. Berarti kita lulus jadi guru yang baik. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya ini hobinya buat pabrik. Semua panglima saya buatkan pabrik satu-satu. Saya bilang ke mereka, sebelum kalian berkhianat ke saya dan buat pabrik sendiri, lebih baik saya buatkan pabrik. Jadi kenapa? Nanti saya minta 10% aja. Minta maaf, saya kasih tahu ya. Saya punya, kalau saya cari murid Bapak Ibu, itu terserah hati saya. Saya makan di warung, pernah makan di warung mie pinggir jalan gitu. Saya lihat anaknya serius, sudah kan besok ikut saya ya. Gitu saya ikut sungguhan tapi dia. Tidak sampai 2 tahun penghasilan sudah di atas 500 juta per bulan. 2 tahun berikutnya sudah keluar dari saya, bangun pabrik sendiri. Saya bahagia. Kenapa? Berarti saya bisa jadi guru yang baik. Ada juga preman Bapak Ibu. Suatu hari saya mau ketemu preman, mau ngerampok bank. Saya bilang, kamu ngerampok bank itu siap di penjara. Terhebat Pak, gini. Ya sudah, besok ikut saya. Dari betul-betul preman, sampai penghasilan 800 per bulan di kantor saya. Sampai punya showroom mobil 6 Bapak Ibu. Habis itu tidak kuat kaya. Jadi terlalu sering pengalaman-pengalaman itu terjadi. Dan saya memang berbagi ilmu. Visi saya cuma 1. Kalau ilmu saya bisa dilakukan, itu adalah keberhasilan saya. Dan di pertanian ini juga sama. Kalau saya kepengen kaya Bapak Ibu, saya bisa bangun pabrik sendiri kok. Betul atau betul? Betul. Kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya tidak kepengen kaya. Saya kepengen cukup saja. Cukup itu kan relatif. Ada orang protes, iya Pak cukup untuk beli ini, kan cukup saja. Dan saya tidak kepengen jadi apa-apa. Karena itu ilmunya saya bagi semaksimal mungkin. Dulu tahun 2010 Bapak Ibu, saya itu pernah sakit sedikit kepahitan. Saya kasih tahu. Tahun 2010 jerami padi berharga atau tidak? Tidak berharga, dibakar saja. Gara-gara di tempat saya ini ada anak Dawar, ini tetangga desa saya ternyata ini. Tahu Dawar ya Mas ya? Tanah paling miskin gitu ya, Semojokerto. Jadi rumput hijau itu hampir tidak ada. Kalau pas musim kemarau itu panennya kentang Bapak Ibu. Kentang. Kentang itu tahu ya, kayak padang gurun gitu. Tidak ada yang hijau satupun. Nah, dari sana akhirnya saya kan ngajari orang untuk ternak sapi.
makani jerami. Pertama sama, bilang sapi saya tidak makan jerami begini. Tapi akhirnya semua orang mulai ikut. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dulu jerami itu melimpah. Sekarang saya itu jerami beli akhirnya. Ya gara-gara saya ngajari orang. Akhirnya berebut, ya bahagia saja. Banyak orang komplain, loh Pak kalau semua bisa buat jamu, terus semua buat tablet sendiri, ya itu berhasil. Wong Indonesia ini loh ada 200 juta penduduknya. Saya ngobati orang 200 juta ya pasti saya yang mati. Nah karena itu kita harus berbagi. Berbaginya bagaimana? Kita menjadi satu saudara. Kita menjadi satu komunitas bersama-sama. Untuk membangun bersama-sama. Dan yakinlah rezeki ada yang bagi. Jadi minta tolong Pak, kembali ke sini lagi. Dari 1000 meter ini Bapak harus bulat dulu. Setelah punya penghasilan harian, bisa hidup, bisa punya pasar, ditambah di sini ada ayam 10 ekor. Nah setelah ayam mulai berkembang tadi ya titipin timba-timba di tetangga-tetangga. Jangan tidak kenal langsung titip timba lo ya, marah orangnya. Mulai jualan sayur dulu. Setelah jualan sayur dulu, mulai kenal. Sayurnya bukan hanya sayur biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, tetangganya Bapak Ibu yang sakit asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi ada atau tidak? Semua mungkin. Betul enggak? Yang kepengen anaknya pinter ada enggak? Yang kepengen anak pertumbuhannya normal, bagus, sehat, tinggi ada enggak? Jadi ketika tanam sesuatu ini, bilangi ke mereka, ini loh untuk anaknya biar pinter, tanamkan bayam. Bayam berhasil juga boleh. Supaya anaknya tinggi, sering-sering makan kangkung biar pertumbuhannya cepat. Kalau orang tuanya yang sudah sakit-sakit, tanamkan di situ mentimun, belimbing, tomat, kacang panjang, seledri. Nanti dibuatkan jus ya, ajari. Nah, terus nanti ada yang komplain juga. Loh Pak, kalau begitu pekerjaan saya kan keliling ngajari terus, tetangganya saja dulu. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang paling sulit percaya dengan kita itu tetangga kita. Betul atau betul? Tapi saya kasih tahu untungnya dulu. Bapak Ibu ngajari di situ tidak diterima, percayalah. Di belakang ketemu temannya, dia itu cerita ke temannya. Ya nanti yang percaya bukan dia, temannya dia. Itu namanya kerambol, betul ya? Jadi dia akan mantul. Nah, dari sini mulut ke mulut, akhirnya rumahnya Bapak Ibu sudah bisa naik tingkat. Kalau dulu cuma menjadi petani organik, petani sehat, sekarang bisa menjadi dukun organik. Jadi yang dijual itu bukan hanya sayur. Nanti orang datang ke situ, Pak, saya ambeien. Sayur apa ya yang cocok? Betul atau betul? Pak, saya hipertensi, sayur mana saja Pak? Ini Pak, yang dimakan ini. Akhirnya yang Bapak Ibu jual sayur yang berkhasiat sebagai obat. Kalau begitu seandainya harga selisih saja 2.000, 3.000 orang bertanya enggak? Enggak. Nah dari sana Bapak Ibu punya namanya harga permanen. Harga baku, harga permanen. Biarpun di pasar murah, biarpun di pasar mahal, tolong jual di harga permanen. Supaya apa? Pelanggannya Bapak Ibu tetap bahagia. Nanti Bapak Ibu akan sampai ke level dikasihani. Kalau saya senang sekali, berbahagialah orang yang dikasihani oleh Gusti Allah Bapak Ibu. Nanti kita jadi umat itu sama Gusti Allah gini, oh anakku ini bodoh tapi pinter. Sakno. Kalau dikasihani gitu dikasih apa kira-kira? Rezeki. Tetangga juga sama. Pertama menghina, pertama mengolok-olok, akhirnya kasihan. Ternyata tetanggaku itu serius kerjanya. Yang dia buat bagus, yang dia buat permanen. Maka semua akan kasihan. Akhirnya gara-gara kasihan, ketika ada tamu, ketika ada orang datang, pasti diarahkan ke tempat kita. Dan akhirnya Bapak Ibu, tempatnya Bapak Ibu akan menjadi sekolah. Ya memang minta maaf, ikhlas ya, kehilangan gula 1 minggu 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Karena tamunya banyak. Berbagi rezeki. Gimana?
Iya. Betul. Nah, nanti akhirnya gara-gara ini sudah besar, tidak cukup lagi. Orang yang pertama cuma beli sayur 2.000, mulai beli telur. Kalau gitu saya beli telurnya ya 10, 10, 10. 100 kali 10 berapa Bapak Ibu? 1.000. 1 bulan 1.000, padahal ayam kampung itu 1 bulan cuma 10 butir. Berarti butuh induk berapa? 100. Terpaksa dari ayam 10 kita harus punya induk 100. Ini dipaksa atau enggak kira-kira? Terpaksa. Yang maksa siapa? Tetangga. Yang maksa pasar. Nanti Bapak Ibu bergening juga. Saya itu kepingin produksi banyak, tapi tempatnya enggak cukup. Betul enggak kira-kira? Nanti tetangga yang mikirkan di mana ya? Akhirnya ketika di satu komplek, Pak, tanahnya si A itu loh kosong. Betul atau tidak kira-kira? Akhirnya didatangi ke sana. Bau, pasti bau. Tapi gara-gara nanti kalau kandangnya bau gimana? Kan enggak apa-apa, kita kan satu komplek. Kita kan berteman. Bapak Ibu, tahu kalau sudah sampai di level ini strategi kita sudah naik level apa kira-kira? Leader. Kita dulu dari yang dihina, dalam 1-2 tahun kita akan menjadi leader. Kalau bisa begini, satu desa diperlakukan begini, bisa-bisa yang nyuruh Bapak Ibu jadi lurah mermak rakyatnya ini. Betul atau tidak kira-kira? Pak, kalau begini ceritanya jadi lurah aja deh Pak, kan gitu kan? Jadi kepala desa yang bisa ngatur semua warganya. Jadi saya minta maaf, kenapa saya membuat konsep ini step by step. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang tidak ada. Saya butuh Bapak Ibu sebagai contoh. Saya perlu Bapak Ibu sebagai wakil, sebagai figur yang bisa dilihat, bukan bim salah bim, tetapi step by step. Tapi ini terukur, ini bukan ngawur loh Bapak Ibu, ini terukur loh Bapak Ibu. Hitungannya ini resmi loh, hitungannya clear loh ini. Dan ngerjakannya tidak ada yang bim salah bim, karena itu tidak usah datangkan traktor, tidak perlu datangkan alat berat untuk buka ini ya. Kerjakan dengan susah payah. Kalau boleh keringat yang jatuh itu dihitung juga gitu loh. Wah, ini air mata dan keringat ini yang keluar. Apa yang akan kita ceritakan buat generasi ke depan? Ceritakan ke mereka, ada peluang, ada kesempatan, ada harapan. Hari ini Bapak Ibu, semua berlomba-lomba untuk menjadi ASN. Semua berlomba-lomba untuk menjadi pegawai, baik swasta atau negeri. Tetapi satu, tidak ada orang yang berlomba-lomba jadi petani. Karena apa? Tidak punya contoh. Padahal kalau bisa ngerjakan ini, berarti kalau seandainya saya katakan, selesai deh dengan tanah 6.000, punya penghasilan 10 juta mudah atau susah? Mudah. Terus yang paling penting lagi ada kepuasan, ada kebahagiaan di dalamnya. Kita bisa sehat. Nanti orang pasti bilang, kok repot-repot sih kerja gini, susah-susah nyangkul, bersihkan rumput. Bapak Ibu pasti akan tertawa. Saya butuh sehat. Saya kepengen nganggur Bapak Ibu. Tahun 2019 saya sudah gantung sepatu. 2019 setelah saya gagal di Bali Bapak Ibu, saya mempunyai proyek agak besar di Bali. Namanya Aqua Dreamland Bali. Itu adalah wahana air terbesar di dunia. Itu punya saya. Kenapa saya harus membuat satu proyek mercusuar itu? Saya kepengen buktikan, bukan hanya ke Indonesia, ke seluruh dunia, bahwa seorang petani pun bisa membuat rekod Guinness Book Record. Jadi nama saya masuk di Guinness Book Record sebagai wisata air terbesar di dunia. Kita lebih menang dari Arab Saudi 50 atau 70 meter. Apa? Gilimanuk, betul. Jadi kalau Bapak Ibu dulu terbang dari sini ke Bali atau mau masuk ke Bandara Bali naik pesawat ada tulisan Indonesia. Itu punya saya. Kenapa saya harus bangun itu? Saya kepingin satu, saya kepingin nyetak sejarah bahwa seorang petani bisa masuk Guinness Book Record sebagai pengusaha yang termasuk cukup besar. Dan saya sudah membuktikannya. Setelah itu COVID. Langsung lockdown.
Tapi tidak apa-apa, tetap bahagia. Yang penting saya sudah mengerjakannya. Nah, dari mana saya memulainya? Saya juga memulai dari ini. 1005 itu kenapa saya hafal betul Bapak Ibu? Karena saya sendiri yang mengerjakannya. Sampai akhirnya gara-gara saya sudah tidak bisa manen, saya kan datang ke kantor paling jam 7, jam 8 saya baru datang di kantor. Saya dari kantor ke rumah itu sekitar 7-8 kilo. Setiap pagi saya jalan kaki dari rumah ke kantor Bapak Ibu, 8 kilo. Sampai di kantor saya mandi, saya baru nyabuti itu. Terus gara-gara terlalu siang orang-orang itu protes. Akhirnya saya kasih peraturan, sudah boleh ngambil sendiri-sendiri. 1 meter Rp5.000. Jadi sayur saya itu 1 meter Rp5.000 waktu itu. Itu tahu-tahu saya datang ke kantor bersih. Uangnya sudah numpuk di bawahnya keset. Jadi mereka panen sendiri. Dan akhirnya apa? Kebahagiaan yang muncul. Tetangga saya jualan telur puyuh. Ada yang bagian lagi jualan puyuh goreng. Ada yang lagi yang jualan ayam. Saya melihat mereka itu bahagia. Akhirnya apa? Dari yang kecil ini saya bisa menciptakan banyak pengusaha-pengusaha kecil lainnya. Dari situ saya bersyukur sekali. Nah, mudah atau susah? Kalau seandainya saya tanya, mau melakukan atau tidak Bapak Ibu? Saya minta tolong ya, Bapak Ibu sudah bayar mahal datang-datang ke sini, tolong dilakukan. Ini bukan bohong, jangan terjebak loh ya. 1000 meter dikerjakan semua, nanti tangannya sudah capek, baru nanamnya akhirnya bengkong semua. 10 meter selesai, terus tanam, besok terus berestafet seperti itu. Begitu sampai tiba selesai, nikmati sambil belajar. Buat di sana satu kursi, jadi kursi istana gitu, kursi kerajaan gitu Bapak Ibu, yang senyaman mungkin, yang bisa duduk di situ berjam-jam. Sambil berdoa, sambil mencari inspirasi. Berdoa apa yang harus dikerjakan. Nah, di sanalah akan tercipta keberhasilan. Nah, keberhasilan kita terbesar nanti di mana Bapak Ibu? 1 tahun, 2 tahun ini yang Bapak Ibu kerjakan. Setelah 3 tahun saya jamin Bapak Ibu sudah sampai di level miliarder. Tapi semua berjalan seimbang loh ya. Buat pasar, buat cerita, buat edukasi, terus seperti itu. 3 tahun Bapak Ibu sudah tahan perlahan paling tidak cukup, cuma 1 hektar, 2 hektar. Bapak Ibu sudah harus maling sedikit di angka 10 hektar. 10 hektar ada 2 konsep. Bapak Ibu mulai bangun kemitraan. Murid-murid tadi diajari untuk menjadi pemimpin. Kalau cara saya kerja Bapak Ibu, anak-anak saya itu store penghasilan bersih ke saya 10%. Jadi saya latih mereka, saya buatkan, saya modali. Setelah mereka berjalan, keuntungannya store ke saya 10%. Jadi itu punya siapa? Punya mereka sendiri. Ini yang saya lakukan. Ketika saya di hutan, saya juga sama. Di hutan itu saya buka hutan, saya cari orang-orang di sana, saya hadir, saya latih mereka. Setelah latih, saya buat konsep yang pertanian syariah yang bagi hasil. Nanti Bapak Ibu perlu seperti itu. Jadi jangan ada alasan lagi, Pak saya tidak punya tanah. Tanah kita hanya untuk percobaan kita. Tanah kita hanya untuk kita belajar dan melatih diri kita. Setelah itu tanahnya orang dan orang yang kerja bersama-sama dengan kita. Dia bukan karyawan kita, tapi dia mitra kita. Itu konsepnya. Terus ini yang paling penting sebagai salah satu materi. Kita nanti Bapak Ibu akan masuk ke dunia AI. Perkiraan tahun 2005 ke atas kita sudah akan masuk ke situ. Ibu kota negara kita sudah mulai menerapkan taksi terbang, kereta tanpa rel, kereta tanpa supir, jalannya cuma pakai garis saja. Itu semua sudah AI semua yang kerja. Nah, saya berharap satu. Cari karyawan susah atau mudah Bapak Ibu? Susah. Cari murid sebanyak-banyaknya, nanti yang pekerjaan kasar, yang anak-anak muda yang tidak bisa itu belilah robot. Belilah robot. Kalau hari ini Elon Musk jual masih 400 juta, percayalah 2 tahun 3 tahun ke depan paling cuma bisa 100 juta sudah dapat robot sudah. Percayalah Bapak Ibu, jangan takut punya robot.
Kenapa saya katakan jangan takut punya robot? Robot itu bisa bekerja, dia tidak bisa menciptakan. Tahu maksud saya ya? Dia bisa berpikir sesuai apa yang kita perintah. Tetapi dia tidak bisa membuat konsepnya seperti kita. Idenya dia tidak punya. Karena itulah pelatihan saya sebenarnya yang saya buka adalah menciptakan ide. Menciptakan kreasi. Bapak Ibu belajar sini selama 2 hari sudah tambah bingung atau tambah pinter? Bener ya? Pinter bingungnya mungkin ya. Betul kan? Bingungnya kenapa? Lupa kok semua berpotensi, betul kan? Nah, tugas Bapak Ibu nanti mengecilkan lagi. Dikerucutkan sampai apa yang bisa saya kerjakan. Yang dikerjakan tadi ini, barusan tadi, langkah-langkahnya. Kerjakan dari situ. Setelah itu jalan, kan sudah monoton. Ngasih makan itu monoton atau tidak Bapak Ibu? Monoton. Ngerawat tanaman itu monoton atau tidak Bapak Ibu? Masih makan ikan, ngasih makan sapi, ngasih makan ayam, ngasih makan puyuh, buat pakan, buat obat, buat pupuk, itu monoton semua. Nah, yang monoton itu kasihkan robot. Karena robot tidak bisa berpikir panjang. Dia berpikirnya cuman diperintah apa, dikerjakan apa. Betul enggak? Betul. Nah, dari sanalah yang itu kasihkan ke robot. Loh Pak, kalau begitu nanti bagaimana kita? Ya kita harus terpaksa masuk ke sana. Perubahan teknologi memang menyakitkan. Tetapi harus kita lakukan. Dulu Bapak Ibu ketika ada handphone pertama, warnet itu marah semua itu. Komplain semua, betul enggak? Loh ini enggak boleh ini, nanti perusahaan saya bangkrut. Ya semua akhirnya beli aja enggak ada satu, ada yang punya 2, ada yang punya 3, betul enggak? Betul. Dan itulah era perubahan. Dan kita akan sampai ke sana. Percayalah Bapak Ibu, ketika sudah 3 tahun, Bapak Ibu sudah punya penghasilan di atas 50 juta 1 bulan, Bapak Ibu perlu yang namanya robot. Robot itu bukan hanya robot yang gambar robot loh Bapak Ibu ya. Robot itu kayak traktor yang sudah dikasih AI, alat-alat yang sudah dikasih kompresor, prosesor di situ. Mereka sudah bisa mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi ingat baik-baik, mereka hanya bisa melakukan yang diperintah. Tugasnya Bapak Ibu membuat konsep supaya bisa memerintah. Kalau tidak bisa mengerjakan, jangan pernah bisa memerintah, pasti kacau. Karena itu mumpung ada waktu, betul-betul kerjakan. Betul-betul lakukan. Sampai ilmunya itu ngeh, sampai ilmunya itu ngerti, sampai ilmunya itu betul-betul paham. Terus yang kedua, robot tidak bisa jadi marketing yang baik. Suruh nawarkan ini sayur ke tetangga, dia pasti bingung Bapak Ibu. Dia jalan ke tetangga bisa, sampai di depan rumah ngomong, terus dia tidak bisa dengar dia ngomong, kan repot juga. Nah, karena itu tugas kita membangun hubungan. Robot tidak pernah bisa hubungan sosial. Tugas kita lah membangun hubungan sosial dengan sesama. Saya minta maaf, kerjakan. Bisa ya? Yang paling sulit tadi, bangun hubungan. Nah, Bapak Ibu sudah kita lengkapi semuanya. Pupuk kita Bapak Ibu ajari, caranya kita Bapak Ibu ajari, ngeresepnya kita ajari, cara jualnya sudah kita ajari. Saya berharap lakukan dari bertahap. Ke depan Bapak Ibu akan tergabung dalam grup nasional kami, dalam alumni petani BSM. Ini sudah dari yang angkatan pertama sampai angkatan Bapak Ibu terakhir ini hari ini. Besok masih ada lagi. Nah, ini akan semua akan saling bertukar pikiran di sana. Jabatan macam-macam ada di dalamnya. Kita homogen sekali. Dan kita akan menjadi satu keluarga besar. Mimpi saya satu Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu bisa mengerjakan ini tadi semuanya. Setiap kota ada 10 hektar, 20 hektar aja setiap kota. Kalau 500 kota ya lumayan ada 1000 hektar yang bisa menjadi contoh. Mau jadi pejuang? Ayo kita selamatkan. Terus yang terakhir Bapak Ibu, ketika nanti program ini jadi, percayalah, ketika kita sebelum menutup mata terakhir, ketika kita bisa melihat ini dan merenungkannya, kita akan mati dengan tersenyum. Dengan berkata, syukur alhamdulillahnya karena apa? Masih diberi kepercayaan.
Saya jamin 100%. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipercaya untuk melakukan satu amanah, untuk melakukan satu tanggung jawab. Dan ini betul-betul penting sekali. Saya mau tanya, ini tadi ilmunya gampang atau susah? Ya sudah ya, saya minta tolong dikerjakan ya, karena terlalu gampang. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada. Yang puyuh ya tadi ya, pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu ternak puyuh, boleh Bapak Ibu. Puyuh ini adalah satu ternak yang luar biasa. Dagingnya Bapak Ibu paling hebat untuk penyakit jantung. Dagingnya itu non kolesterol. Tapi telurnya full kolesterol. Dan puyuh ini adalah ternak yang paling ajaib bagi saya. Dari telur menjadi telur cuma butuh waktu 63 hari. Jadi dari telur, Bapak Ibu, dia jadi burung, terus jadi telur lagi, ini butuh waktu cuma 63 hari. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ternak puyuh, itu bisa dikawinkan, dan ketika dikawinkan, dia berkembang jadi induk lagi, telur lagi, itu hanya butuh waktu 63 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya membuat puyuh ini tidak inbreeding? Yang pertama Bapak Ibu, terus terang kita sulit, karena puyuh kita ini adalah puyuh jenis Japonica ya, yang biasanya yang dibudidaya orang, tetapi itu sudah pasti terjadi perkawinan silang. Tapi kita belajar dari kitab saja. Paman boleh ngawini ponaan, betul atau tidak? Itu hukum enggak itu? Ada tahu enggak hukum ini? Tahu ya? Nah sudah. Itu sah enggak itu? Paman, nah, iya kan boleh kan? Masih aman kan? Nah itu konsepnya. Jadi paman boleh kawin dengan keponakan dari istri. Itu ya. Nah ketika Bapak Ibu membuat induk, nanti seandainya jantan, betina sama jantan. Ini kawin Bapak Ibu. Nah, kawin yang pertama seandainya ini A, AB, ini AB. Nah, AB ini kan sudah ini, terus ini kawin lagi. Kawin kan jangan yang ini kan, datangkan jantan baru. Betul ya? Nah, ketemu dengan jantan baru di sini anggap aja C yang jantannya. Nah, makanya anaknya ini kan keluar A, B, C. Betul kan? A, B, C ini boleh enggak kawin dengan ini? Nah, ini konsepnya. Nanti jadi membuat galurnya seperti itu, Pak ya. Jadi kalau seandainya Pak sulit kandangnya gimana? Buat kandangnya berbeda-beda. Bisa dipahami. Jadi konsepnya satu, paman sama ponaan dari istri gitu ya. Oke, sudah. Itu aja sudah. Nah, ayam juga sama Bapak Ibu, pilih galurnya seperti ini. Supaya apa? Ayam kita tambah lama tambah super. Sebenarnya Bapak Ibu, ayam ras itu sebenarnya ayam-ayam terbagus dari luar negeri yang dipilih. Supaya kita beli. Tapi saya mau katakan jujur, Indonesia ini juga gudangnya ayam-ayam unggul. Contoh, ayam petelur unggul Indonesia apa namanya? KUB itu kan baru-baru Pak. Kalau dulu itu namanya ayam kedu. Tahu ayam kedu? Ayam kedu itu ya kedu Pak. Kedu itu Magelang sana. Terus yang kedua, ada enggak ayam Indonesia yang besar-besar? Ayam apa namanya? Pelung. Jawa Barat sana, beratnya bisa sampai 10 kilo. Nah, sekarang Bapak Ibu milih. Kalau Bapak Ibu nyari untuk betul-betul buat ayam petelur, ini ayam pelung, ini yang pedaging. Berarti Bapak Ibu kembangkan dari darah ini. Jadi minta maaf, kenapa saya selalu mengajarkan dari apa yang ada. Supaya Bapak Ibu itu punya ayam sendiri-sendiri dulu di daerahnya masing-masing. Setelah itu, setelah ngerti pelihara ayam, setelah pinter pelihara ayam, mulai merekayasa genetika.
Merekayasa genetika itu jangan aneh-aneh ya, jangan jangan ayam dikawinkan dengan entok gitu, jangan, itu nyalahi aturan itu. Sekarang kan anak-anak iseng-iseng kan gitu kan. Ada entok dikawinkan sama ayam ya gitu, janganlah Bapak Ibu. Itu berdosa kalau menurut saya. Kambing jangan dikawinkan dengan domba gitu, jangan. Sapi dengan kuda, jangan. Saya minta tolong yang betul-betul benar gitu loh. Jadi kalau seandainya ayam kedu, kita pilih lagi. Ciri-cirinya satu, ayam yang berjengger kepalanya itu pasti dia punya telur yang banyak. Nah, mulai dikawinkan. Saya kepingin punya ayam Pak, telurnya banyak, badannya besar. Ya kawinkan kedu dengan belung. Jeleknya satu, kedu warna hitam. Dagingnya orang tidak suka. Berarti bagaimana caranya supaya daging ini nanti ketika punya anak yang warna putih kawinkan lagi dengan pelung. Terus akhirnya punya daging warna putih, kaki warna putih, telurnya banyak. Badannya cepat besar. Nah, saya minta tolong. Itu tugasnya Bapak Ibu yang mengerjakan. Kapan bisa bekerja kalau kita nganggur? Kapan kalau kita nganggur? Kalau sudah punya pasif income. Sudah punya penghasilan harian, banyak nganggur, mulai nulis, mulai gambar, mulai membuat rencana, mulai uji coba. Mumpung ayamnya masih 10, uji coba sebanyak-banyaknya. Tadi ada yang tanya di luar, Pak, uji coba kalau gagal gimana? Ya tetap berhasil kan? Berhasil, gagal. Kalau sudah berhasil gagal, jangan dilakukan. Ditulis di situ, ini gagal. Tapi ini sudah berhasil menemukan kegagalan. Besok buat lagi yang baru lagi, buat lagi yang baru lagi, buat lagi yang baru lagi. Akhirnya Bapak Ibu tanpa sekolah pun Bapak Ibu menjadi seorang profesor. Betul atau tidak kira-kira? Nah, minta maaf. Inilah yang hilang dari bangsa kita. Semangat ini loh yang hilang dari bangsa kita. Selama ini kita selalu dicekoi. Kita harus beli buku, kita harus belajar buku, kita harus belajar kemana. Mulai sekarang stop belajar kemana-mana. Duduk diam di rumah, mengamati, mengerjakan. Loh Pak, itu kan namanya orang bodoh. Saya tunjukkan. Gusti Allah itu senang dengan orang-orang yang bodoh. Kalau saya boleh mengatakan, saya ini orang paling bodoh di depannya Gusti Allah. Kenapa kok saya katakan bodoh di depannya Gusti Allah? Pekerjaan saya Bapak Ibu banyak yang tidak baik. Pekerjaan saya banyak sekali yang rugi. Saya sering kali pekerjaan saya ditipu orang. Saya tahu, tapi saya tetap bahagia. Saya tetap melakukannya. Walaupun rugi saya tetap akan mengerjakannya. Karena yang saya lihat saya tidak pernah melihat manusia. Yang saya lihat hanya Gusti Allah. Semua proyek saya sudah hitung semuanya. Saya sudah analisa semuanya, detail sekali saya menganalisa. Titik komanya selesai. Tetapi di akhir sekali ketika saya mengerjakannya, semua akan saya gulung dan saya bakar. Setelah saya bakar, saya lupakan. Setelah saya lupakan, langkah saya pertama dengan berkata bismillah sambil berkata pasrah. Pasrahnya itu bukan tidak ngerti. Oh, terima kasih. Pasrah itu ngerti Bapak Ibu. Tetapi kita harus menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah rencana Tuhan. Nah, karena apa? Saya kasih contoh. Ini semangat buat Bapak Ibu. Ketika saya harus membangun proyek-proyek di desa Bapak Ibu, di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah yang terisolir. Saya kalau pekerjaan saya untuk sosial saya Bapak Ibu, saya melayani tempat-tempat yang tidak mungkin didatangi oleh banyak orang. Jadi masuk sekali. Seandainya saya di Kubu ya, Kubu tahu Kubu? Jambi ada orang Jambi di sini. Di Jambi ada suku asli namanya suku Kubu. Saya berjalan dalam lumpur, kurang lebih sekitar setengah meter itu semalam Bapak Ibu. Sampai di sana tahu suku Kubu ya. Ketika kita datang ke sana tidak ada orang. Kelihatannya, tapi orang itu sembunyi semua di balik-balik rumput-rumputan itu. Takut sama orang. Ketika kita buka, ngomong, ketemu dengan ketua suku, akhirnya semua dipanggil gerudukan, kita makan bareng-bareng.
Apa yang saya ajari di sana? Ngajari pelihara ayam, ngajari tanam sayur, ngajari tanam singkong, supaya mereka tidak nomaden, tidak selalu berpindah-pindah. Kadang-kadang sampai di sana saya mau tanya jujur, itu untung atau rugi? Tetapi dalam hati saya, mereka itu umat juga, umatnya Gusti Allah, betul atau tidak? Siapa yang mau ngajari mereka? Kalau seandainya cuma pegawai disuruh ke sana berangkat Pak, sampai sana foto langsung pulang, betul atau tidak? Mereka pasti berkata ngapain di sini? Bahasa enggak ngerti lagi. Bahasa Tarsan Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya sampai sempat bawa beberapa orang ikut ke rumah, kita latih, kita sekolahkan sampai lulus, mereka sampai pulang. Saya berharap hanya cara-cara itu yang bisa kita lakukan untuk mengajari suku-suku terasing di Indonesia. Kalau kita nyebutnya the last, the least, and the lost, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang teraniaya, itu adalah tempat untuk nabur pahala yang paling baik Bapak Ibu. Ini yang dari Sulawesi. Kenapa saya berani sampai ke suku Wana sana? Ada tanah 30 hektar di sana. Saya belikan buat mereka, saya bangunkan rumah, sekolah dan sebagainya, berharap mereka bisa tinggal. Setelah mereka dibuatkan, ketika ada kita datang semua, kita pulang pergi. Tahu kalau pergi, yang sekarang mereka bawa, ini saya tunjukkan ya, saya ada foto-foto kadang-kadang. Mereka bawa ayam, mereka tuntun anjing, kemudian ya mereka bawa benih. Jadi mereka bakar hutan, mereka tanam benih sambil pelihara ayam, anjingnya untuk menjaga dari babi hutan. Itu yang mereka lakukan. Anak-anaknya gitu. Jadi ketika saya di suku-suku pedalaman Bapak Ibu, saya itu isinya cuma terharu. Contoh Papua yang tempatnya paling kaya di Indonesia. Yang bapak-bapaknya apa yang dilakukan kalau siang? Tidak mau kerja. Mereka mau kerja ketika anaknya sudah lapar Bapak Ibu. Ketika anaknya sudah lapar, mereka baru cari ke hutan, cari madu untuk dijual, dapat uang. Setelah dapat uang, mereka poya-poya dulu sebentar, uangnya habis baru kerja lagi. Akhirnya saya ngajari bapaknya tidak pernah berhasil. Nah, padahal istri sama anak ini sampai minta maaf, sampai busung lapar. Apa yang harus dilakukan? Penyelamatan. Apa yang penyebabnya? Tidak ada contoh. Saya taruh orang di sana, ya kabur Bapak Ibu. Saya angkat dari sana, saya bawa ke sini, kecantol orang Jawa, menikah di Jawa, tidak jadi pulang. Setiap provinsi sudah saya ambil satu-satu, waktu masih Indonesia 27 provinsi. Saya berharap setiap provinsi mereka akan kembali dan jadi contoh. Ternyata ikut saya kenyamanan, mereka tidak mau balik juga, saya sampai alhamdulillah. Nah karena itu sejujurnya, saya sendiri sudah putus asa. Pakai cara apa lagi? Saya mau berbagi ilmu. Saya dulu pelatihan saya gratis Bapak Ibu. Pelatihan saya gratis. Akhirnya Pak Bambang itu ngasih ide ke saya, Pak cari orang-orang yang serius saja lah. Kita ini sudah tambah tua. Itu Pak Bambang itu usulnya. Makanya sudahlah buat pelatihan berbayar kalau begitu. Itu iseng-iseng berhadiah. Tahu enggak pertama saya target murid cuma 20 orang setiap kelas Bapak Ibu. Begitu pertama kali Pak Bambang umumkan, Pak bukan 20 yang daftar naik 50 Pak, yang rubah kelas gitu. Sekaligus langsung rubah kelas. Dan karena itu saya juga heran sekali. Saya berdoa saya cuma minta pasukan 1000. Ternyata yang datang 2000 Bapak Ibu. Makanya saya berpikir satu. Berarti Bapak Ibu ini adalah orang-orang the right man in the right place. Orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Saya berdoa, hanya sekemampuan saya hanya berdoa. Minta tolong dilakukan itu aja. Semua ilmu-ilmunya. Saya sekarang tidak ajari lengkap-lengkap banyak-banyak enggak. Biasanya saya kasih full gitu. Dan tidak jalan-jalan semuanya juga. Karena itu saya kasih segini dulu, nanti Bapak Ibu kan bingung kan? Biar aktif tanya di grup saja. Toh materi juga ada di YouTube tuh Bapak Ibu ya. Setelah ini kan harusnya ada Intan Sari, betul kan? Sudah tidak usah itu dulu. Ini aja dulu deh sampai di sini. Biar ngeh betul. Jam berapa? Oke, kita akan makan siang dulu Bapak Ibu. Semoga prakteknya semua selesai.
Kan nanti kita akan setelah habis ini langsung praktek, setelah praktek kita masuk kelas lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.